Bagi Anda yang punya internet, buka HP atau laptop gitu ya, pasti tahu bahwa Jumat kemarin ada berita yang besar. Sebetulnya rumornya itu sudah jauh-jauh hari. Itu sebabnya sahamnya mulai naik, tapi declare resminya itu baru Jumat kemarin bahwa Salim Group akan masuk ke saham Bumi melalui private placement sebesar 24 senilai 24 triliun rupiah. Ini tentu saja sangat berita besar gitu ya, karena bisa dikatakan hampir pasti sahamnya akan mulai melonjak-lonjak gitu ya. Walaupun memang grup Salim ini memiliki reputasi yang pinter gojek saham gitu ya. Kita tahu saham DCII kemarin waktu dia masuk, kemudian saham BBHI waktu dia masuk, dan akhirnya di satu sisi memang naik, tapi di sisi lain juga gojekannya maut sekali. Itu sebabnya saya hari ini mau menganalisa saham Bumi, khususnya saham Bumi, karena menurut saya saham ini sangat penting sekali gitu ya. Kalau saya lihat di laptop saya, ini adalah saham-saham di sektor energi. Sudah saya sorting berdasarkan nilai kapitalisasi pasar tertinggi. Yang pertama ada Bayan, nilai kapitalisasinya 225. Ini mengalahkan peringkat 2 Adaro Energi yang bertahun-tahun tahun-tahun terakhir ini selalu menguasai industri batu bara. Akhirnya nilai kapitalisasi pasarnya tersalip oleh Bayan yang melakukan restrukturisasi. Kita nanti akan lihat. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari modal bersihnya, Adaro ini masih bagus, paling tinggi 84, sedangkan Bayan ini 27 triliun. Jadi kemudian nomor 3 ada ITMJ, PTBA, Transgold Pacific, Game Golden Energy, Mines, dan kemudian Pegas. Pegas ini bukan batu bara tapi memang termasuk sektor energi. Kemudian DSSA ini batu bara milik Sinarmas Group. Kemudian Akra ini bukan batu bara ya, dia distribusi BBM, dan juga bisnisnya adalah kawasan industri. Kemudian Mcoal, Prima Andalan Mandiri, kemudian Harum Energi ini juga batu bara, kemudian Bumi Resources ini juga batu bara. Sebenarnya kalau dilihat dari konsensi lahan pertambangannya di bidang batu bara, Bumi ini nomor 2 setelah Adaro. Tapi kalau kita lihat nilai pasarnya, dia ada di peringkat 12. Sebenarnya ini tidak layak, karena harusnya dia bisa lebih tinggi dari sini. Itu sebabnya kalau dilihat dari nilai bukunya, dia juga ada di 13 triliun. Enggak terlalu rendah, tapi juga bukan yang tertinggi, karena yang tertinggi masih ada di SSA, ada kemudian Adaro, ada Bayan, dan ada Medco. Medco itu bukan batu bara juga, dia perminyakan ya. Dan kalau dilihat dari nilai pasarnya, dia urutan 26. Kita lihat price book value-nya. Dia juga tidak terlalu tinggi, dia 162, tapi sebenarnya price book value ini lebih tinggi dibandingkan Adaro. Adaro ini memang menurut saya memang under value gitu ya. Di price book value 155 ini menurut saya masih terlalu under value, dan jadi pertanyaannya adalah seberapa tinggi sebenarnya saham Bumi ini akan bisa digojek oleh Salim Group. Kalau melihat dari perbandingan dengan Bayan, di mana dia sudah 7,92, maka saham Bumi ini bisa naik ke sekitar
Rp1.000. Itu kalau melihat trennya price book value-nya. Kalau sesuai dengan Bayan. Kalau sesuai dengan TCPI lebih tinggi, tapi bukan seperti itu. Ini mungkin justru bisa lebih tinggi. Kenapa? Karena banyak sekali restrukturisasi yang ada di bumi ini. Mulai dari swap utang ke saham, kemudian masuknya Salim membawa 24 triliun rupiah, itu nilai yang signifikan sekali yang bisa mengefisiensikan bisnis bumi dengan sangat besar sekali. Kemudian kita lihat sekarang di manakah saham bumi itu? Kalau dilihat dari yang termahal, sebenarnya termahal itu TCPI, kemudian Bayan, GEM, MGOL, Harum. Kemudian kalau yang dilihat dari yang termurah, sebetulnya yang termurah itu di SSA, Pegas, Medco, Adro, Bumi. Bumi itu nomor 5 termurah gitu ya. Dilihat dari nilai pasar tertingginya, yang pertama itu Bayan, Adro, ITMJ seperti ini, PTBA, TCPI. Ini sektor energi ya, tidak semuanya berbisnis batu bara, tapi saya menganalisanya untuk saham yang batu bara saja. Kemudian kalau kita lihat beta linearnya, dilihat dari aset growth-nya, di SSA itu paling tinggi 35,95, kemudian Harum, kemudian ATMG, kemudian Bayan, kemudian Akra. Memang kalau dilihat dari seperti ini ada pesimisme bahwa lonjakannya akan sekuat itu karena pemain-pemain yang sudah eksis seperti di SSA yang trennya total asetnya tinggi pun ternyata nggak terlalu besar beta linearnya. Kemudian kita lihat yang the best trending 30 hari. Ada TCPI, ada Akra, ada DSSA ini 0,25. Kemudian ada Bayan yang masih trend, kemudian Adru. Selain bumi, saya memang dalam hal ini saya mendorong untuk DSSA dan Adru ini saya pikir masih cukup murah. Kemudian ada yang trending 400 hari adalah MGOL, Bayan, Adru, ITMG, Bumi. Jadi Adru ini memang kalau dilihat dari 400 harinya sudah terlalu tinggi, tapi sebetulnya walaupun dia sudah tinggi, dia nggak tinggi-tinggi amat sebetulnya. Jadi kesimpulannya apa? Saham bumi masih tetap berpotensi untuk naik menurut perhitungan saya. Dan walaupun demikian, biasanya kalau ada yang naik seperti ini, ada saham yang ikutan. Saham ikutan itu saham yang follow the leader. Gitu. Ketika misalkan saham bumi itu melid, maka orang akan mempertimbangkan juga saham DSSA dan saham Adru. Demikian prediksi saya hari ini, semoga mencerahkan dan membawa kemenangan bagi Anda. Investasi saham yang sehat dan investasi saham yang profit secara konsisten.